tempatkan iya, dimanapun juga gitu tuh. ya, supaya nggak ada minta pindah-pindah unit. Ya, Kemudian jadi juga bisa. terkait pembagian Tuh. formasi. Seperti yang Bapak ketahui, untuk di CPNS ini ada namanya formasi umum dan juga formasi khusus. Nah, untuk pembagian formasi umum dan formasi khusus ini juga perlu diumumkan di pengumuman lowongan, sehingga Bapak Ibu juga sudah harus mulai memilah gitu ya, mana jabatan yang akan dialokasikan sebagai formasi khusus di CPNS tahun 2024 ini. Nah, setelah pengumuman lowongan, nanti pastinya akan kita lanjut ke tahapan pelamaran, yang mana nanti pelamar ini akan melamar melalui aplikasi SSCSN, yang mana karena saat ini kita proses usulnya sudah tidak di informasi lagi, tapi sudah di SIASN. Harapannya ini, yang mana SIASN ini punya BKN juga gitu ya. Jadi harapannya memang nanti datanya itu bisa langsung convert Integrasi. gitu ya, integrasi dari SIASN ke SSCSN. Makanya tadi saya sampaikan lagi, jangan sampai ada perbedaan antara aplikasi dan cetak gitu ya. Karena yang akan ditransmigrasi ke SSCSN itu adalah yang di aplikasi gitu. Nah, harapannya kan sebenarnya yang dicetak ya sama dengan yang di aplikasi ya, karena saya pun juga memvalidasinya melalui aplikasi. Tapi kan ya kita mana tahu gitu ya Bapak Ibu, jadi tolong sekali lagi dicek kembali. Kemudian untuk pembagian tadi juga ya, formasi khusus dan formasi umum itu juga akan dilakukan melalui SSCSN. Nanti untuk P3K ini ya Bapak Ibu, tadi yang terbaru gitu ya, dapat melamar untuk menjadi PNS gitu ya, dengan catatan gitu ya, dengan syarat masa perjanjian kinerjanya sudah minimal 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kan setiap 1 tahun itu kan sudah ada penilaian kinerja gitu ya, sehingga ketika selain minimal tadi ya syaratnya selain minimal kerja 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK. Nah, pastinya kan PPK ketika mau mengeluarkan persetujuan, oh iya kamu boleh daftar jadi PNS, itu pasti kan ingin melihat apakah memang orang ini berkinerja atau enggak. Kalau misalkan kinerjanya belum ada setahun, belum pernah ada penilaian kinerja, kan PPK akan sulit gitu ya untuk menilai apakah yang bersangkutan ini oke gitu ya untuk menjadi PNS gitu. Sehingga memang persyaratannya adalah minimal kerja 1 tahun. Kenapa Mbak, padahal di PP 49-nya nggak gitu kayak gitu kan. Tadi ya disampaikan oleh Pak Rahma, Pak Rachma, Pak Rachma mana? Ya, yang disampaikan oleh Pak Rachma gitu. Kenapa nih kok Permen 6-nya agak beda nih sama PP 49? Memang di PP 49 bilang P3K boleh melamar jadi PNS gitu ya. Tapi harus mengerjakan 90% gitu ya. Ya ini adalah sebagai salah satu poin gitu ya, yang memang kami masih merujuk PP lama, tapi sudah mulai menyesuaikan ke PP yang terbaru gitu. Karena tadi kita ada orang dalam tadi ya Mbak ya gitu. Ada Mbak Konita sebagai orang dalam kita gitu dalam perumusan RPP, sehingga kita udah mulai tahu nih bocoran-bocorannya gitu kan. Oh kalau gitu jangan sampai nanti PP terbit Permenpan bikin lagi, capek ya kan gitu. Jadi makanya di PP yang Permenpan 6 ini kami sudah mulai sedikit demi sedikit gitu ya menyesuaikan dengan RPP yang terbaru. Jadi memang di RPP yang terbaru itu memang kami akan membuka gitu ya kesempatan kepada P3K apabila memang mau menjadi PNS, tapi ya memang harus ikut seleksi lagi. Nah, syaratnya itu adalah minimal sudah bekerja 1 tahun, dalam artian memang sudah ada penilaian kinerja dari pimpinan, dan mendapat persetujuan dari PPK atau PYB gitu. Jadi walaupun dia sudah bekerja 5 tahun, tapi kalau nggak ada persetujuan pun juga tetap nggak bisa. Jadi ini adalah syarat yang memang harus dipenuhi keduanya. Nah, ini juga yang mungkin nanti bisa jadi dasar gitu ya Bapak Ibu, ketika nanti melakukan seleksi dan menemukan, oh ada nih dulu dia udah jadi P3K di tadi misalkan instansi tetangga gitu ya. Nah, perlu dicek apakah memang sudah kerja 1 tahun dan sudah ada persetujuan dari PPK-nya untuk melamar kayak gitu. Jadi memang tadi ya seperti yang di awal saya sampaikan, ini adalah bahan kerja kita gitu ya Bapak Ibu. Ketika melakukan seleksi, ini adalah bahan kerja kita yang memang nanti apabila ada permasalahan atau ada kasus-kasus, kita akan balik lagi ke sini, akan kembali menelik lagi terkait pasal-pasalnya yang kira-kira bisa menjadikan pendukung atau pemberat seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya